Silakan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Kita akan baca hanya satu ayat yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-16. Saya akan mengajak bersama-sama membaca ayat ini. 1, 2, 3. Sesudah itu dibaginya 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan kepada mereka semuanya diberikannya sangkakala dan duyung kosong dengan seluruh di dalam duyung itu. Salam. Saya berterima kasih kepada Gereja Eros Bali yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh berdiri di atas mimbar ini, kepada Pendeta Noi sebagai Gembala Sidang, kepada jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama hadir saat ini. Saya kesini diutus oleh Sinode untuk khususnya reformasi. Salam dari Sinode. Dan saya dari STT Salem yang diminta untuk pergi. Jadi saat ini dosen-dosen STT Salem pergi untuk menyampaikan firman Tuhan, tepatnya hari reformasi itu besok tanggal 31, tetapi minggunya sekarang. Dan saya juga melayani sebagai Gembala Sidang di Gereja Eros Indonesia, jemaat wakil. Jadi salam dari gereja saya dan jemaat saya untuk jemaat di Bali. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Ya, kalau tidak ada reformasi, mungkin ibadah kita seperti yang saat ini dialami oleh Gereja Roma Katolik. Kita bersyukur dengan adanya reformasi. Jadi berkat kaum reformator, ada yang bernama Luther, ada yang bernama Zwingli, ada yang bernama Calvin, ada yang bernama John Knox. Mereka masing-masing di tempat mereka di tahun yang berbeda. Khususnya Martin Luther 31 Oktober 1517 itu yang diambil di dalam reformasi. Kembali kepada bentuk, kembali kepada Alkitab. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada semboyan yang diberikan oleh Martin Luther, sola gratia, hanya oleh anugerah, sola fide, hanya oleh iman, sola scriptura, hanya di dalam Alkitab. Pada saat dia mereformasi, begitu berat sekali. Martin Luther, dia ujikan tentang iman di dalam hidupnya. Kalau bukan Tuhan yang berikan kesempatan hidup, dia tidak akan hidup sana, karena dia sudah dikejar untuk mati. Nah, sekarang inilah kita bersyukur
bahwa kita ini diberi kesempatan hidup dan boleh bersama beribadah yang sudah dikerjakan oleh bapak-bapak gereja yang hingga detik ini kita tetap ada di dalam bentuk yang semula. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membuka Alkitab kita. Kalau dulu nggak boleh, kalau sekarang dibolehkan buka Alkitab. Kita bersyukur bahwa kita sudah membaca ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Hakim-Hakim. Dengan terjadinya reformasi, maka saya ingin menyampaikan dengan tema Perang Kudus. Gideon adalah seorang hakim yang dipakai Tuhan untuk mengusir bangsa Median dan Amalek dengan kekuatan 300 pasukan, 300 orang. Senjatanya sangkakala, puyung kosong, suluk, obor. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, logis tidak kalau perang hanya bawa sangkakala, puyung kosong, obor, sedangkan lawannya bawa pedang? Logis atau tidak? Pastinya Bapak Ibu bicara, iya ya, aneh gitu. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Midian dan Amalek itu banyak sekali orangnya, puluhan ribu. Sedangkan yang Tuhan berkenan 300 orang untuk menghadapi puluhan ribu itu. Gideon bawa 32.000 orang untuk menuju perang. Tetapi Tuhan berkata, Gideon, kebanyakan itu. Akhirnya pulanglah 22.000 orang. Pulang 22.000 orang. Tinggal 10.000. Musuhnya lebih dari 10.000, lebih banyak. Tetapi Tuhan bilang lagi, Gideon, masih banyak. Coba suruh minum air di sungai. Kalau dia menjilat air di sungai itu, kalau dia minum dengan tangannya, nanti aku bilang, siapa yang bilang? Akhirnya yang menjilat seperti anjing itu disuruh pulang. Tinggallah 300 orang. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu saat ini. Saya tidak tahu pergumulan gereja Elios Indonesia Jemaat Bali. Yang saya tahu, beli tanah. Wah, itu mikir berat. Ya kan? Pada saat saya juga masuk di gereja Uswakil, jemaat saya, ayo beli tanah. Gitu. Ayo beli tanah. Kumpulnya apa? 1.000, 2.000. Kira-kira sampai kapan terkumpul? Saya buka, ada 500-an. Bayangkan, berat, pergumulan berat ada di dalam gereja, ada pada Bapak Ibu, berat.
Tidak ada pergumulan yang tidak berat. Sebelum saya ke sini, saya juga dihadapkan dengan sebuah pergumulan yang saya harus katakan, saya harus pilih maju atau mundur. Maju nggak jadi buat maju, mundur saya malu. Saya harus berbuat apa? Tuhan berkata, aku penolongmu. Hari ini nggak ada, aku penolongmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita seperti diperhadapkan dengan sebuah batu yang begitu besar. Kita diperhadapkan dengan sebuah masalah yang besar. Kita diperhadapkan dengan sebuah yang harus kita hadapi. Saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, bangun paradigma, membangun paradigma. Tuhan di dalam menghadapi semua itu, jangan paradigma kita. Dalam menghadapi semua itu, jangan pikiran kita. Tapi gunakan paradigma Tuhan. Siapa yang berani berkata, Tuhan tidak tahu pergumulan? Siapa yang berani berkata bahwa Tuhan tidak mengerti aku? Oke, kalau saya nggak mengerti, Bapak Ibu nggak apa-apa. Memang saya tidak bisa masuk hati Bapak Ibu. Orang tua, rekan, teman, sekitar kita nggak pernah ngerti. Kalau dipasang tulisan begini, pasti mengerti semua. Hai teman, saudaraku, aku ada masalah pergumulan. Nah, pasti ngerti. Karena kita nggak bisa cerita. Karena kita nggak bisa berbicara, maka nggak ada yang mengerti. Tuhan tahu kita. Tuhan tahu apa yang di hati kita. Tuhan kenal kita. Mungkin saya ajak membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani. Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan kita akan baca ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Kita baca. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susu. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan hati kita, dan tidak ada sesuatu makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus diberikan pertanggungjawab. Firman itu hidup, dan firman itu akan menghasilkan.
Artinya Tuhan tahu saya. Saya nggak cerita pergumulannya ke istri saya. Saya nggak cerita pergumulan saya ke orang lain. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kenapa saya nggak cerita istri saya? Pada saat sudah dekat istri saya mau cerita, mulut saya terbungkam rapat. Pada saat saya mau duduk dengan orang lain mau cerita, saya nggak bisa cerita. Dan saya yakin Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan saya. Demikian pergumulan Bapak Ibu. Di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat yang ke-7, kita akan baca Yosua 3 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada harilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh bangsa, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam setiap pergumulan kita ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Tuhan menginginkan kita punya iman yang dibangun. Kita bayangkan, saya tidak tahu apa yang sedang digumulkan oleh gereja Eros Indonesia Bali ini. Berapa yang harus dibutuhkan dalam rupiah untuk membeli tanah. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Apa yang menjadi pergumulan, yang menjadi berat? Pada saat Gideon membawa 32 tentara, masyarakat, 32.000, Tuhan berkata terlalu besar. Akhirnya 22 orang pergi. Tinggal 10.000. Tuhan juga gak mau. Akhirnya cuma 300. Dan 300 itu senjatanya sangkakala, puyung, dan obrol. Tidak masuk akal yang Tuhan inginkan untuk kita melakukan suatu perjuangan yang begitu berat. Tidak masuk akal. Seperti tadi saya katakan, pada saat saya berkata pada jemaat, ayo membangun, ayo membangun, hanya punya uang 24 juta. Apa jadinya? Saya bilang, sejadi-jadinya. Ayo membangun. Di saat kita sudah mulai, saya bicara sama Tuhan. Tuhan, Engkau berjanji. Tuhan, Engkau berjanji. Aku percaya janjimu. Aku percaya janjimu. Aku percaya dengan caramu.
percaya dengan engkau punya pemikiran, bukan pikiran. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya punya foto pada waktu awal membangun yang bisa dipakai ibadah sekian minggu, dan sekian minggu kemudian dia harus pergi lagi ke tempat lain karena tempat itu harus dibangun ulang. Dan disitulah berkat Tuhan dicairkan dengan luar biasa. Saya percaya kalau Gereja Elos Bali pakai otak Tuhan, bukan otak gembala sidang, bukan otak jemaat, sehingga jemaatnya damai, jemaatnya tidak ada yang bertengkar, jemaatnya tidak ada yang bilang itu aku, tidak ada yang sombong. Saya yakin Tuhan akan munculkan apa yang Tuhan mau akan dimunculkan. Cara Tuhan yang tidak mungkin. Bagaimana dengan 300 orang bisa membunuh Amalek, membunuh Midian yang begitu besar? Cara Tuhan nggak modern, hanya sangkakala dibunyikan, kemudian buyung dipecah, obor dinaikkan, mereka perang sendiri. Mereka mati sendiri. Kalau kita masih mengharap apa yang dikatakan Musa, pada hari ini engkau tidak akan melihat orang Mesir, karena Tuhan yang akan berbuat. Engkau diam saja. Engkau diam saja. Tuhan yang berperang. Begitu luar biasa kalau iman kita di dalam Tuhan. Jangan takut dengan tantangan, karena Tuhan ada. Jangan takut. Saya punya panitia pembangunan waktu itu. Ayo iman, kita bersama-sama. Ayo imanmu di dalam Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Penulis Ibrani berkata, pada saat kamu berbalik kepada Tuhan, Tuhan ada. Saya sering bertanya kepada mahasiswa saya di Umar. Kalau di Salem saya nggak mau tanya, tapi kalau yang di Umar saya tanya. Saya tanya begini, ada Tuhan nggak di kelas ini? Ada yang merasakan ada Tuhan nggak kira-kira? Baik, cuma Tuhan. Ada Tuhan nggak kira-kira? Ada. Bangunlah iman itu. Bangunlah iman itu. Jangan ragukan itu. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Di mana kita ada, Tuhan bersama dengan kita. Jangan khawatirkan itu. Maka disitulah kita semua diberkati oleh Tuhan. Sola Scriptura, hanya Alkitab. Saya mengatakan Alkitab mutlak firman Tuhan. Saya hanya bisa dipengaruhi oleh Alkitab. Saya tidak bisa digoyahkan oleh dunia. Kalau ada dunia berkata, nggak mungkin itu, jangan digoyahkan. Biarkan firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kita. Pergumulan di mata kita memang berat, tetapi di hadapan Tuhan itu kecil.
bahkan Tuhan yang berperang. Amin. Kita berdoa.